Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan mungkin juga ada yang lain beribadah lewat media sosial, baik itu Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, di tengah-tengah kita beribadah, dimanapun kita beribadah, biarlah turun kasih anugerah dan berkat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang saya baca tadi adalah sepenggal dari satu peristiwa, satu kisah di mana Raja Yoram yang pada waktu itu memimpin bangsa Israel dikepung oleh bangsa Aram yang pada waktu itu rajanya adalah Ben-Hadad, kata Alkitab. Nah, Alkitab mencatat selama Ben-Hadad Raja Aram ini mengepung orang Israel pada waktu itu ya cukup lumayan lama, sehingga firman Tuhan catat terjadi kelaparan yang hebat, terjadi kelaparan yang besar pada waktu itu. Di dalam ayat ini keadaan bangsa Israel adalah satu keadaan di mana mereka sangat tertekan, sangat berat persoalan yang mereka hadapi pada waktu itu. Nah, hari ini saya akan sampaikan ada beberapa hal atau beberapa sikap yang harus ada dalam diri kita ketika Tuhan izinkan masalah yang berat ada dalam diri kita. Karena ayat ini mencatat bangsa Israel mengalami persoalan yang sangat berat, sehingga firman Tuhan catat kelaparan yang luar biasa mereka alami. Nah, umat Tuhan yang diberkati, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-24 ini sampai ayat yang ke-33 dan lanjut pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, kita akan menemukan ada 5 tokoh kira-kira di situ, dan 5 tokoh ini akan menjadi satu sikap contoh atau gambaran untuk bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah masalah yang berat. Nah, kita lihat ada tokoh yang pertama Raja Yoram ya. Tokoh yang kedua ada perempuan yang berkelahi karena ada satu persoalan juga yang mereka hadapi pada waktu itu. Dan tokoh yang ketiga Nabi Elisa, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pada waktu itu, hebat dan luar biasa. Tokoh yang keempat ada ajudan raja atau seorang perwira. Nah, tokoh yang kelima ada beberapa dari orang kusta. Nah, tokoh yang pertama di dalam ayat-ayat ini adalah Raja Yoram. Raja Yoram pada waktu dia mengalami satu peristiwa persoalan yang sangat besar. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-33, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka itu adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan? Di sini Raja Yoram sangat menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, sehingga biarlah dalam diri kita jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika masalah itu datang atas hidup kita. Tokoh yang kedua adalah dua perempuan yang berkelahi karena anak pada waktu itu. Mereka mengalami kelaparan sehingga mereka saling memakan ya, menjadi kanibal pada waktu itu.
sehingga manusia memakan manusia karena beratnya kelaparan pada waktu itu. Ayat yang ke-28 dikatakan, kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apakah? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakmu laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakannya dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ya, di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, kehilangan kasih. Nah, di situ manusia saling memakan satu dengan yang lain. Nah, biarlah ketika masalah datang, biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Kemudian tokoh yang ketiga, Nabi Elisa. Elisa di dalam ayat yang ke-32 dicatat, adapun Elisa duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, Elisa dan para tua-tua duduk bersama-sama di tengah-tengah masalah yang hebat pada waktu itu. Duduk dan nantikan Tuhan menolong kita. Tokoh yang keempat ada ajudan raja. Ajudan raja berkata ketika Elisa berkata bahwa besok pada hari yang ditentukan oleh Tuhan, di mana akan terjadi satu berkat Tuhan yang besar. Di dalam ayat yang pertama, Raja-Raja 7 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira pada waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu akan terjadi. Dan abdi Allah berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa. Abdi Allah ini tidak percaya akan firman Tuhan, tidak percaya apa yang dikatakan oleh perwira raja ini, tidak percaya akan janji Tuhan. Perwira raja ini tidak percaya dengan firman Tuhan. Apa yang abdi Allah ini katakan, apa yang Elisa katakan, dia tidak percaya. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kondisi yang sulit, sekalipun kondisi yang sangat-sangat sukar. Dan tokoh yang kelima adalah orang-orang kusta. Orang-orang kusta ini berkata, ayat yang ketiga sampai 4 dalam pasal 7, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Dari sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Puji Tuhan, apa yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini, yaitu mereka menerima kenyataan yang memang pada waktu itu ada kenyataan kelaparan yang sangat hebat. Tetapi mereka berkata, biarlah hidup kita menjalani apa yang memang benar-benar terjadi sekarang. Puji Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan siang yang indah ini membuat kita tetap semangat di dalam Tuhan, sama seperti ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, mari yang pertama kita jangan salahkan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Yang kedua, jangan kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Tingkatkan terus kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk dan nantikan Tuhan menolong kita. Dan yang keempat, percaya akan janji Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu. Dan yang keempat, terima kenyataan hidup apa yang Tuhan izinkan atas hidup kita, dan jalani itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah COVID-19 yang kita alami bersama-sama hari-hari ini goncangan yang besar, ini masalah yang berat, tetapi biarlah firman Tuhan ini membuat kita teguh, kokoh berdiri di tengah-tengah badai, di tengah-tengah apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan anugerah kasih Bapa, damai sejahtera menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.